Bagaimana hukumnya membaca doa kunut dalam sholat subuh? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang tidak berkunut itu mudah ingatnya, yang paling tua dengan yang paling kecil. Nah, jadi lapang metal pula. Hanafi paling tua, Hambali paling kecil. Itu tidak berkunut. Kenapa di Makkah tidak berkunut? Karena di Makkah itu orang Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Itu sebabnya kenapa Makkah Madinah tak berkunut. Tapi Syafi'i dan Maliki berkunut. Saya 2 tahun di Maroko. Maroko itu pakai kunut subuh. Sama macam di Indonesia pakai kunut subuh. Nah, maka bagi imam tinggal memilih apakah Hanafi, Hambali atau Syafi'i, Maliki. Saya condong berkunut. Saya kalau sholat di masjid saya berkunut. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang tak berkunut selama tak keluar 4 mazhab. Sekarang yang jadi masalah kalau kita jadi makmum, ini imam. Datang orang bertanya kepada Imam Hambali, "Hai Imam Hambali, ya, saya ikut kamu tak berkunut subuh." "Mantap, kamu tak berkunut?" "Iya, sama macam saya." "Bagaimana kalau saya sholat subuh ternyata imam saya bermazhab Syafi'i, imamnya berkunut, apa sikap saya?" Kata Imam Hambali, "Kalau imammu berkunut, angkat tanganmu, ucapkan amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina birahmatika syarra ma qadait, amin." Sisanya tak diaminkan, karena sisanya itu bukan doa, itu namanya sana, pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walayta wa la yanzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Jangan dilawan imam. Jadi bukan baru sekarang banyak orang melawan imam. Imam baca kunut dia tahu. Allahumma hdina fiman hadait, enggak mau. Benar ada hadis yang menyatakan orang berdoa dan berzikir bersama setelah sholat berjamaah adalah bid'ah. Bid'ah tempatnya adalah neraka jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang yang suka membid'ah dia pakai 5 jari saja. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang belajar di Mesir 4 tahun, di Yordania 2 tahun, di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Madinah 13 tahun. Dia enggak, dia cukup pakai 5 jari. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. 1 Muharram bid'ah. Dolalah bid'ah. Tak sesederhana itu, bro. Makanya ente ngaji. Ini ngaji tak mau. Selama ada dalilnya, maka dia tidak boleh disebut bid'ah. Apakah dalil itu am, apakah khas, apakah mutlaq, apakah muqayyad, apakah ba'id ataupun qarib. Selama ada 6 dalil, tidak boleh dikatakan bid'ah. Nah, bagaimana kalau imam itu baca doa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Ada tak dalilnya? La yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Ada dalilnya. Dalil ini diperkuat dengan ayat Quran. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Yang berdoa itu Nabi Musa. Ya Allah, selamatkan kami menghadapi Fir'aun, selamatkan kami melawan Fir'aun, selamatkan kami dari kejaran Fir'aun. Yang mengaminkan Nabi Harun. Amin, amin. Doa bersama bukan hanya ada pada syariat Nabi Muhammad, tapi sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam ayat qad ujibat da'watukuma. Ada dalil am, maka tak boleh dibid'ahkan. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang? Kalau anda mengatakan saudara anda, hei pelaku bid'ah, maka anda sudah mengatakan, hei pelaku neraka.
Hati-hati, ini konsekuensi hukumnya luar biasa. Selama ada dalil, maka tak boleh dibid'ahkan orang lain. Dalil am, dalil khas, dalil mutlak, dalil muqayyad, dalil ba'id, dalil qarib. Di mana dibahas? Ilmu usul fikih. Sekarang ilmu usul fikih tak mau dipelajari orang. Sekolah tidak sekolah agama, membid'ahkan orang berapi-api. Bila kita sholat subuh berjamaah tertinggal 1 rakaat, masbuk, kita ikut imamnya dari rakaat kedua, mengikut imamnya berkunut, rakaat kedua dia berkunut. Apakah setelah itu kita tambah 1 rakaat yang tertinggal kunut lagi apa tak kunut lagi? Rakaat yang kedua itu dia kunut lagi apa tidak kunut lagi? Kunut lagi. Pada rakaat kedua, menurut mazhab Syafi'i, dia berkunut lagi. Apa alasannya? Tadi imam rakaat 2, si makmum itu rakaat 1. Pada saat si imam salam, si makmum tegak, maka rakaat yang kedua bagi makmum. Maka si makmum kunut lagi karena rakaat tadi itu adalah rakaat kedua bagi makmum. Maka dia angkat tangan lagi. Allahumma hadina fi man hadait. Kalau begitu kunutnya 2 kali. Ya. Kenapa yang pertama itu kunut? Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Karena dia mengikut imam. Pada rakaat yang kedua, itu rakaat kedua bagi diri dia. Maka dia baca kunut. Itu alasannya menurut mazhab Syafi'i. Mohon dibantu Pak Ustaz. Kenapa ada 4 mazhab? Siapa ngomong 4 mazhab? Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Auza'i, Sufyan Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah, Imam Laits Ibn Sa'ad, Imam Al-Auza'i, Imam Yahya Ibn Yahya Al-Laitsi. Mazhab itu sampai ada 14. Buka dalam Muqaddimah Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahab Zuhaili. Mazhab itu banyak. Tapi karena murid-muridnya itu banyak yang meninggal tidak menuliskan kitab imamnya, maka yang populer tinggal 4. Pertama Hanafi meninggal tahun 150 di Kufah, Irak. Yang kedua Maliki meninggal di Madinah tahun 179. Yang ketiga Syafi'i meninggal di Kairo, Mesir tahun 204. Yang keempat Hambali meninggal di Baghdad, Irak tahun 241. Bukan cuma 4, yang masyhur itu 4. Kenapa mesti ada mazhab? Ini Quran, ini sunnah. Marilah kita kembali ke Quran dan sunnah. Marilah kembali ke Quran dan sunnah. Tidak semua orang bisa kembali ke Quran dan sunnah. Saya bisa kembali ke Quran dan sunnah. Langsung saya kembali ke Quran dan sunnah. Tapi tak semuanya bisa, tak sanggup. Dia harus ke gelas dulu. Quran, sunnah, gelas, baru dia. Kita baca Quran. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Mana ada penjelasannya? Jadi, maka saya yang tak paham datang ke Dr. Mustafa Umar. Dr. Mustafa Umar, apa artinya ini? Oh, ini artinya ragu. Maka saya sedang bermazhab. Mazhab apa namanya? Mazhab Mustafa Umar. Mazhab itu artinya pendapat ijtihad si imam. Jadi jangan katakan kamu ikut Syafi'i apa ikut Nabi, kamu ikut Syafi'i apa ikut Quran. Itu orang jahil bin bahlul bin goblok. Imam Syafi'i itu hafal Quran, Imam Syafi'i itu hafal hadis, Imam Syafi'i itu gelarnya Nasirus Sunnah. Quran, hadis, ijma', qiyas. 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, qaulus sahabi, istihsan, istishab, saddu zara'i. 10 di kepala Imam Syafi'i. Baru bisa dia mengeluarkan satu hukum. Belajar baik-baik. Tinggal 2 kertas lagi. Bapak Ibu sabar. Apa hukum mengadakan wirid-wirid Yasin? Karena ada sebagian orang mengatakan bid'ah. Kalau ada orang mengatakan bid'ah, bid'ahnya di mana? Baca Yasin bid'ah. Yasin itu Quran apa tak Quran? Kecuali ada namanya wirid membaca Matius, Markus, Yunas, Yohanes, baru bid'ah. Yasin itu ada dalam Quran. Kenapa Yasin dan dibaca? Karena setiap surat-surat itu ada keutamaannya. Man qara'a surat al-kahfi lailatal yaumal jumu'ah. Siapa yang baca surat al-kahfi malam Jumat, adha'allahu lahu min nur. Diberikan Allah dia cahaya.
ma bainal jumu'ataini. Ada keutamaannya. Dibaca Yasin kan ada keutamaan Yasin. Oh, bid'ah kalau dibaca bersama-sama. Dibaca bersama-sama itu kata Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan baca bersama-sama itu hukumnya la ba'sa bih, boleh, tak masalah. Imam Al-Buhuti mengatakan kalau baca bersama-sama tajwidnya tak sama, makruh. Tapi ibu yang sudah belajar tajwid bersama, bacanya bersama. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, membaca Quran bersama hukumnya mustahab, dianjurkan. Membangkitkan semangat. Ya, di Maroko sebelum sholat Jumat membaca Quran bersama-sama 1 jam. Masjid-masjid Maroko hari Jumat datang jam 11, baca Quran sampai jam 12 bersama-sama, beramai-ramai. Itu bukan orang kampung kita yang buat. Ustaz, tolong jelaskan biografi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan kenapa kita bermazhab Syafi'i dalam akidah bermazhab kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu awalnya golongan Mu'tazilah. Setelah 40 tahun dia buka jubahnya, dia lepaskan, dia campakkan. Sebagaimana aku mencampakkan jubahku ini, begitulah aku keluar dari Mu'tazilah. Sekarang aku menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Membaca ayat Quran tak bisa dipahami secara tekstual. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Macam mana Allah duduk di atas kursi? Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursinya di bawah. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti Allah mengambil tempat. Kalau Allah mengambil tempat, berarti Allah bukan Tuhan. Karena bertentangan dengan 2 ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka dari dulu sudah disepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ari dan Al-Maturidi. Hanya saja kalau mazhabnya Hanafi, akidahnya condong Maturidi. Turki, India, Pakistan, Bangladesh itu dalam masalah fikihnya Hanafi, dalam masalah akidahnya Maturidi. Sedangkan Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Yaman, Thailand, Patani Selatan dalam fikihnya Syafi'i, dalam akidahnya Asy'ari. Dia sudah sepaket 3. Dalam fikih Syafi'i, dalam akidah Asy'ari, dalam tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ini 3 paket, 3 serangkai yang tak terpisahkan. Apakah doa di saat sujud dengan bahasa Indonesia diawali dengan ta'awuz bismillah, alhamdulillah, salawat? Tidak. Waktu sujud itu kalau ada dia pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam, boleh. Karena membaca bacaan di dalam sujud itu boleh. Tapi andai dia tidak baca ta'awuz, tidak baca bismillah, tidak baca alhamdulillah, tidak salawat, langsung sudah. Kenapa? Karena semua itu sudah terbaca di awal sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Auzubillah di awal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawatnya at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Salawat. Andai tidak maka sudah tercover dengan itu. Maka waktu sujud itu tinggal doanya saja. Kertas terakhir. Bolehkah sholat memakai mukena yang bergambar binatang? Nah, jangan pakai gambar kucing, gambar kelinci, gambar Barbie. Gambar daun, gambar bunga boleh. Bunga pun jangan besar-besar. Buatlah bunga besar. Orang di belakang menengok. Di mana lah di bordirnya ini? Ada bunga kayak ayam sih. Pokoknya yang bagus, yang polos-polos saja. Tapi yang bunga tak salah. Makanya keliling ini bunga-bunga. Coba tengok bunga semua. Hebat. Paling banyak pintu dikasih bunga Masjid Nurul Falah. Bunga. Binatang tak boleh. Kepala harimau, kepala binatang yang bernyawa tak boleh. Apa hukumnya menolong orang tua yang berbeda agama dengan kita? Orang tua non muslim boleh. Mana dalilnya? Enak aja Ustaz ngomong boleh. Asma binti Abi Bakar datang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghibatun. Emak saya non muslim.
Mak Asma itu non muslim, mau jumpa sama Asma karena sudah rindu. Asma takut berjumpa dengan emaknya. Lalu dia nanya ke Nabi, apa asiluha? Bolehkah aku sambung silaturahim dengan emakku? Kata Nabi, siliha, silakan sambung. Apa utiha? Boleh ku kasih dia hadiah, ku belikan baju, ku kasih duit? Kata Nabi, i'tiha. Boleh. Ibu, bapak, mu'allaf punya emak non muslim, boleh. Saya kasih baju, boleh. Saya belikan kampung, jangan. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum,